Tetapi pendeta-pendeta gereja hanya ribut masalah membangun gereja, membuat AC gerejanya, supaya gerejanya bagus, kursinya empuk, enak di tempat duduk, lalu khutbahnya itu enak, dan sambil joget-joget di dalam gereja nyanyi, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ngeri emang. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ya, Udin Caikiti depresi ya. Dia depresi karena ditinggalkan oleh Edis ya, dan dia tidak mendapatkan bagiannya gitu ya, karena Edis ini mendapat donasi itu miliaran ya, bermiliar-miliar. Jadi si Saifuddin Ibrahim ini kan ditinggalkannya, dan Edis ini pelit, dia tidak dapat bagian. Nah, dia depresi, marah-marah, apalagi sama Rudianes ini wah, ngamuk dia kamu muslimin. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Ada salah satu orang yang ini, orang yang merusak, orang yang dari Islam masuk Kristen. Ini orang yang paling mengerikan di Indonesia. Bahkan nyawanya dihargai dengan sekian miliar kalau bisa menangkap orang ini. Bohong semuanya. Kenapa? Karena orang ini memang, saya sendiri nggak suka dengan orang ini ya. Menjijikkan. Bagaimana manusia buta huruf seperti itu? Saya nggak suka dengan orang ini, saudara. Karena ini orang ini, saya sendiri nggak suka dengan yang ngomong tadi. Ini bagaimana? Ya, katanya, ini benar-benar ini orang tadi. Tolong ya, kalau ketemu orang ini, ya, orang ini, ada yang bilang abi-babi katanya. Asal congor doang, ngaco lu. Saya tidak peduli kalian menghina saya, ya. Apalagi perjalanan ke depan ini, saudara-saudara, kita harus main perempuan bersama-sama, ngawinin anak umur 3 tahun. Saya minta agar semua pendeta jangan ribut masalah Yesus anak hasil zina. Ya, yang penting ini orang di gereja harus asal buka mulut terus penuh. Maafin sekali lagi ya, Majelis Ulama Israel ya, jangan tersinggung, nggak boleh tersinggung. Karena ini kan saya benar-benar menginjil. Saya benar-benar mengatakan kebenaran bahwa Saifuddin Ibrahim menjijikkan, anak hasil zina. Ini adalah keadilan yang maha tidak adil. Saya tidak akan pulang ke Indonesia karena truk merah dulu itu. Saya ingat benar.
Truk merah itu sudah saya jual untuk main perempuan. Kemudian saya beli lagi truk putih. Saya jual lagi untuk ngawinin anak umur 3 tahun. Itu alasan marah-marahlah kamu. Saya nggak ada urusan dengan kalian. Peluku suntur. Saifuddin Ibrahim, manusia jelmaan iblis. Bang Saifuddin Ibrahim, pulang. Wek, 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 wek. Tolong berdonasi untuk saya pulang. Kirim ya di deskripsi video saya. Dan kalian kirimlah 1 juta satu orang. Saya nggak tahu lo miskin apa kaya, nggak ada urusan. Pokoknya harus mengirim donasi ke rekening saya ini. BTN cepetan dikirim. Oh BTN, woi BTN, bocah tua nakal, kamu kirim ini donasi ke Abi, ke Saifuddin Ibrahim. Mana lagi? B. Ini kacau ini penonton saya ini. Rusdi Adi sudah dikirim pakai nama lain dong. Ya, ayo mana ini? Mana yang ini yang donasi cepat kirim. Saya mau lihat dulu. Kirim 10 juta. Kirim 10 juta. Nah, orang-orang di Jakarta, di Padang. Woi, Unirifa. Kirim cepat kalau kamu cinta sama Abi. Jadi Unirifa mau menikah dengan saya di Amerika nanti. Unirifa atau Nora, siapa di antara kalian yang jago-jago debat itu? Jangan balik ke Konoha lagi, ribet mulu berita-beritanya. Oke, tapi kan mereka mau ngasih saya uang banyak. Rudi Iskariot sudah ODGJ Pak Saifuddin. Oh iya, memang dia itu ODGJ. Nah, Saifuddin Ibrahim yang katanya bibirnya dower itu suka sekali menghina. Rudi mulai muncul di Facebook Abi. Oke. Sang debaters tulus seperti ular, cerdik seperti merpati. Itu si ini. Jadi Rudi Yohanes ini lewat Rudi. Nah ini dia nih orang yang ini takutku saksi Jehovah semua ini. Kenapa saya bilang saksi Jehovah? Karena mereka tidak pernah protes. Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena mereka tidak pernah protes juga ketika Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Aduh. Kasihan aku melihat penggemar saya di sini dodong-dodong, bodoh-bodoh kali. Ya, ini semua herder yang di komen-komenku ini, saksi Jehovah ini. Kalau orang Kristen sungguhan ini, pasti dibilangnya, iya ya Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, berarti nggak seiman dengan aku dong. Oh iya ya Edis mengatakan barang siapa Kristen yang Iskariot ODGJ. Jadi dia sudah nyinggung-nyinggung saya. Rudi Yohanes ini saudara-saudara lagi musuhan dengan teman saya yang mengirim video ke seseorang, lalu orang itu mengirimkan ke Rudi Yohanes, sehingga si Rudi Yohanes ini menyebut alamat saya. Saudara Rudi Yohanes, polisi Indonesia, saya punya tempat di sini dan sudah di-spill alamat itu oleh si Rudi Yohanes. Datang aja Pak Bareskrim atau Jenderal Bintang 2 yang pernah datang ketemu saya di sini, si jenderal-jenderal itu datang ya. Kamu punya wani piro, hargane piro, wani piro koy, wani piro. Jadi sekarang ini saudara-saudara saya ini sudah urusan duit. Kenapa saya perlu uang yang banyak? Karena
saya perlu untuk menginjil di Indonesia. Wani piro kowe? Saya perlu uang triliunan, bukan miliaran. Masa MUI mau ngasih katanya lewat baris krim 10 miliar, yang penting saya balik ke Indonesia. Saya nggak akan balik ke Indonesia kalau cuma 10 miliar. Kalau 2 triliun, ya oke, kasih dulu, kemudian uangnya saya simpan, baru saya bagi-bagikan kepada anak buah saya yang menginjil di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 500 penginjil yang bekerja setiap hari tanpa upah, tanpa disuruh-suruh. Saifuddin Ibrahim, jijik saya, menjijikkan, bohong semuanya, setia sampai mati. Tetapi pendeta-pendeta gereja hanya ribut masalah membangun gereja, membuat AC gerejanya supaya gerejanya bagus, kursinya empuk, enak di tempat duduk, lalu khutbahnya itu enak, dan sambil joget-joget di dalam gereja nyanyi, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ngeri emang. Si Rudy Yohanes ini yang menghalangi kekristenan di Indonesia. Penyebaran agama ini dirusak oleh Rudy Yohanes dengan menyerang apologet-apologet dan membuat takut para apologet dengan menyebutkan alamat-alamat mereka. Si Rudy Yohanes juga menyebut alamat alamat siapa namanya? Alamat Sofiatul di Semarang. Lalu menyebut nama aslinya di KTP dari Sofiatul. Si ini katanya. Ngaco nih Rudy Yohanes ya. Jadi ini adalah penghalang kekristenan. Semua pendeta yang di gereja itu gila tak menjadi semua. Pengikutnya memang dodong. Ternyata saksi Jehovah pengikutnya semua kawan. Tertipu kita ini semua. Ya. Panggilan. Contoh di GBI mengakui Yesus itu adalah Tuhan, tidak punya Tuhan. Contoh di AKBP, di Katolik semua. Hanya saksi Jehovah yang mengakui Yesus punya Tuhan kan? Karena Yesus bukan Tuhan. Jangan-jangan ini semua RDRC di saksi Jehovah. Jadi pasti Mang Widya Jadi tolong jangan di semua ini, semua yang sudah subscribe ke Rudy LOL itu di unsubscribe, jangan lagi nonton. Kenapa? Karena Anda akan membantu dan mendonasi kepada si Rudy yang suka nipu, suka bohong, dan mengambil donasi anak Batak dan tidak disampaikan. Si anak Batak tidak pernah menerima uang, katanya dikasih 5 juta di dalam penjara, tetapi bohong. Karena anak Batak tidak menerima sepersen pun di dalam penjara ketika dikunjungi oleh mereka. Jadi si Rudy Yohanes ini emang saudara-saudara. Aduh, sama saja dengan Zuma. Jadi si Rudy Yohanes jangan ditelepon dan jangan berbicara langsung dengan orang ini, karena nama Anda akan dicatat, apalagi kalau Anda sudah mulai terkenal. Dia musuhin si Ki Ahmad, dia musuhin anak muda itu, dia musuhin Paul Zhang, dia musuhin orang yang lagi naik daun seperti Edis TV, dipermalukan, diputarin. Katanya Edis TV tidak, Yesus itu bukan Tuhan. Lah itu kan hanya istilah yang ditemukan baru-baru ini. Asal goblek, asal
jeplak kata orang Betawi, asal buka mulut. Asal congor doang, ngaco lu. Saifuddin Ibrahim, jijik saya, menjijikkan, bohong semuanya, setia sampai mati. Berjumpa dalam acara Sang Debaters, ya. Acara yang penuh kejutan, yang berani membongkar kebusukan oten-oten yang adalah serigala berbulu domba, ya. Loh kok begitu Sang Debater? Iya, dia mengaku Kristen tapi tak percaya Yesus adalah Tuhan. Kan serigala berbulu domba itu, ya. Dan dia menyesatkan banyak orang. Ya, saya memiliki sebuah pernyataan tadi, ya, bahwa di dalam kitab suci iblis itu tidak pernah berkata kasar. Coba cari kawannya kalau dapat. Bukan hanya di Al-Quran, di Bible, di kitab suci lain juga cari aja. Itulah buktinya saya membaca Alkitab itu dan membaca kitab-kitab lain itu ujung ke ujung. Nggak kayak Edis. Edis mengeluarkan pernyataan begitu nggak pandai kawan, ya. Yang itu yang ada itu hanya di Sang Debater. Selalu Sang Debater serius membahas sesuatu. Selalu saya katakan jikalau ada satu ayat maka saya akan ya. Nah, kawan-kawan, ntar ya. Ya, jadi ini biar kalian ketahui bersama. Jadi jangan kalian mengatakan iblis itu berbicara lembut kawan. Tetapi perbuatannya baru kejam. Ya. Perbuatan iblis yang pertama itu kita lihat yang paling kejam di Ayub. Di mana dia mematikan anak Ayub, baca Ayub 1 ya. Nah, perkataan iblis sampai kiamat pun kalian cari, tidak pernah dia berkata kasar, tidak pernah dia berkata kejam. Cari kalau dapat. Baik di kitab suci Al-Quran, Bible, Tripitaka dan lain-lainnya. Cari aja. Iblis itu menyamar, dia harus lembut. Kalau dia kasar kawan orang tahu, kau iblis. Makanya berhati-hati dengan Sedis, bahwa jelas kalian lihat, dia lembut kali suaranya kan. Ya iblis begitu kawan. Itulah ciri-ciri iblis, suaranya, tutur katanya lembut. Kalau dia tutur katanya keras, orang langsung takut sama iblis kan, tidak mau lagi berteman dengan iblis. Tapi kalian buka kitab suci manapun, hanya Tuhanlah yang mengatakan, misalnya, bunuh dia, kafir, ini segala macam. Hanya Tuhan. Iblis mana pernah mengatai kalian kafir? Cari kalau ada ayatnya. Ya. Oh, tapi iblis kok cari di ayat? Ada dia bicara, ya. Biarkan dulu herder Edis menggonggong ya, nggak apa-apa. Nah, jadi tenang kalian kawan ya. Ini teruntuk untuk Uclim. Kalau kalian tidak masuk ke roomnya si Edis, percaya kelaparan dia itu di Amerika. Yang membuat itu kan kalian yang membuat itu. Masuk kalian ke sana. Sudah tahu kalian dongok juga, ketemu dengan orang dongok ketemu dongok bertemu ya saling hujat lah. Ya. Jadi saran saya, jangan kalian masuk ke sana kayak kemarin. Apa katanya? Sudah mulai sedikit Uclim yang masuk. Kan ada video kemarin malam itu kan? Kan jelas dikatakannya. Wow, saudara-saudara, sudah sedikit sekarang Uclim yang masuk. Memang sedikit. Lama-lama kan ku kasih pengertian sama Uclim. Jangan kalian masuk ke sana. Suruh dia tuh berbicara Bible dulu. Kalian tonton. Pasti dia lucu-lucu. Entah apa-apa dibilangnya. Ya. Nah, ketika dia sudah lucu-lucu entah apa dibilangnya, disitulah kalian paham bahwa Edis itu tidak peduli dengan kekristenan. Yang dia pedulikan adalah uang. Uang dan uang. Buktinya apa? Setiap bulan ditariknya uang dari rekening ratusan juta kawan. Tapi sampai hari ini tidak ada ditunjukkannya satu pun laporan. Maka dia membuat alasan lucu. Nanti kejang-kejang si Rudi dengan si Zuma. Urusannya apa? Ya. Coba kalian pikir urusannya apa? Ya.
Nah, oke, sekarang ku ajak kalian berpikir lagi ya. Sekarang kita sebelum bicara tentang series, biar herdernya menggonggongnya, biar dipuaskan. Setelah mereka puas nanti mereka sadar ya bahwa Edis sumbangsinya terhadap kekristenan tidak ada. Tetapi sumbangsi Edis terhadap hujatan terhadap Islam ada. Beda kawan. Jangan kalian kira Edis menghujat itu sumbangsinya untuk Kristen. Tidak. Kalau sang debater sumbangsinya untuk Kristen apa? Pertama, pengajaran-pengajaran saya itu tidak ada di STT, Sekolah Tinggi Teologi yang sangat tinggi sekali. Dan mereka sudah menguji dalil-dalil saya. Mereka semua mental. Kedua, saya sudah bangun gereja. Ketiga, saya banyak melakukan pemuritan. Itu sumbangsi saya untuk Kristen. Pemuritan apa? Tentang Alkitab. Bukan menghujat Islam. Kok menghujat Islam dibilang sumbangsi terhadap Kristen? Aduh ya. Nah, Edis tipu itu bukan pahlawan Kristen. Kalian dungu kawan. Tanpa Edis tipu pun orang Muslim itu memang sudah berbondong-bondong memasuk Kristen. Contoh di Arab, ya. Karena mereka memang sudah bosan dengan kehidupan yang itu aja. Wanita-wanita Arab dulu harus pakai taplak meja itu, sekarang udah bebas mereka ya. Lama-lama kan mereka bergeser. Mereka di negaranya perang. Lari dia kemana? Bukan ke negara Arab, tapi ke negara Eropa. Cuman berhati-hati juga. Mereka ini bisa seperti kuda Troya sampai di Eropa, sampai di Amerika dan lain-lain. Mereka bisa dari dalam melakukan gebrakan, gedoran ya. Nah, itulah kalau berbicara tentang yang mana yang dianggap pahlawan. Penghujat kok dianggap pahlawan? Apa sih sumbangsi Edis terhadap kekristenan? Tidak ada kawan. Mana ada sumbangsi Edis terhadap kekristenan? Aduh. Sabar ya. Kita harus berimbang kawan, kehidupan duniawi dengan kehidupan sorgawi. Menolong orang susah itu kehidupan sorgawi ya. Dalam artian di sorga itu memang tak ada kesusahan. Oleh sebab itu maka setiap kesusahan kalau bisa kita bantulah meringankan, kita bantu menghilangkan ya. Inilah namanya kawan, kita harus menyeimbangkan urusan duniawi dengan urusan sorgawi. Aduh, tanya dulu berapa ya. Kalau herder Edis mana tahu kayak gini. Yang di otak orang itu, wow, kau sudah begini. Oh, enggak lah. Lebih bagus kita menolong orang kesusahan daripada menolong si Edis untuk menghujat kawan ya. Kalau menghujat tidak perlu lari ke luar negeri. Tapi kalian di toko-tokoinya kan. Dibilangnya apa? Oh, saya tinggalkan semua harta saya lari ke Amerika. Itu kan pernyataan yang konyol. Saya dipersekusi, mana ada bukti dia dipersekusi bro. Itu kan hanya karang-karangan dia. Karena tahu dia kalian oten dungu, tolol. 700 dari mana lagi uang mencarinya ini ya? Ketawa nanti pengikut Edis ya. Oh, katanya kan. Sang debater sudah jatuh bangkrut ya. Tidak terlawan kau Tuhan bro. Aku memang sudah tidak punya uang. Tapi percayalah nanti malam aku berdoa. Yakin aku besok ada uang. Nah itu keyakinanku. Bicara iman. Gak perlu aku untuk mendapatkan uang lari ke luar negeri. Gak perlu. Ya. Gak perlu kawan. Ya. Jadi perhatikan kalian lah baik-baik ya. Kalau aku dulu selalu mengajak para penontonku ya untuk berbuat kebaikan ya, menolong orang yang dari dulu kami selalu menolong. Misalnya ini ada orang sakit kanker, ini ada orang sakit tumor gitu ya. Ya. Iya. Saldo Cita, Edis Kudis mana mau berbagi ATW bantu orang atau bantu orang susah, anak Batak saja minta 5 juta dianggap utang, 15 juta disuruh minjam. Minta bantuan tidak mau, dikasih cuma 250.000. Ya. Pak Pendeta Rudi mau dilaporkan ke Pak Purbaya kata mereka. Saya nggak pendeta. Pendeta itu kenajisan sebenarnya di dalam kekristenan. Karena pendeta itu lawannya Elia. Pendeta-pendeta dan itu juga lawannya daripada Paulus dan Barnabas. Ketika mereka diangkat menjadi Zeus dan Hermes, mereka akan menolak. Ya. Pendeta itu adanya kuil kawan. Semua pernyataan saya bertanggungjawabkan ya. Kenapa bahas Edis terus bang? Nanti kalian mengerti ya.
Sebenarnya dulu udah pernah aku bilang ya, bagaimana cara melihat sesuatu itu jangan dengan kacamata polos. Dulu saya bertengkar dengan bom-bom, ya. Semua mata tertuju situ, ya. Sambil lambat laun, ku masukkanlah firman Tuhan agar orang paham. Contoh sekarang ku masukkan ya. Carilah saya di kitab suci, terserah agama kalian apa ya. Ucapan iblis yang begitu kasar didengar manusia. Kalau bisa kalian temukan, kerat kupingku kawan. Gak pernah iblis contoh, iblis mana? Kafir, gak pernah. Coba cari. Atau di Bible, kafir katanya, minta apa-apa lagi itu penting diujat-ujatnya orang, gak pernah kawan. Jadi iblis itu kalau kalian mau lihat iblis, lihatlah Syedis. Kayak Syedis itu iblis ngomongnya lembut, pelan, ya begitu. Nah itu kawan lihatlah. Tapi kalau kalian lihat orang menyala-nyala berbicara, itu tidak lebih dan tidak kurang karena dia mengambil sifat Tuhan. Makanya di Kejadian 1 ayat 26 bilang, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Sifat pemarah itu bukan punya manusia, Tuhan yang pemarah. Cuman karena manusia diciptakan serupa dengan Tuhan, maka manusia suka marah. Ya. Jadi itulah kawan-kawannya biar kalian paham. Nah, aku cek dulu kalian ya. Mau nggak kalian membantu orang yang penyakit kanker itu? Nggak usah kalian lihat aku kawan. Aku ini pendosa. Aku ini memang begini. Apa yang kalian lihat itulah aku. Aku marah-marah. Itu nggak bisa aku munafik. Nggak bisa aku setel-setel kawannya. Kalau kemarin yang kena tumor otak itu dibantu sampai 600. Puji Tuhan ya. Sudah ada yang membantu ini aku nggak tahu ya. Terserah lah ya. Kalau kalian mau bantu silakan. Kalau nggak mau bantu juga nggak masalah ya. Memang dia membutuhkan bantuan ya. Donasi di Tilep Rudi, saya nggak pernah menilep donasi orang sakit, selalu saya sertakan nomor rekening dia ya. Aku tunggu ya. Amin. Ada pendukungku nih kawan, jangan khawatir bang. Terus suarakan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus ya. Inilah aku buat ya. Gimana caranya ya? Ini kalau streamnya enak, bisa di pin dia kawan ya. Tempel. Nah itu kalau kalian mau silakan ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Oh ini kupin. Ini udah ya. Sorry kupin lagi ya. Orang sakit kanker ini ya. Bantulah untuk bayar kos lagi sinar penyakit kanker. Ya, oke ya. Bagi yang mau aja ya, nggak mau nggak usah. Saya percaya nanti malam saya dibantu Tuhan Yesus, biar besok saya bisa memberi mereka 700.000 ya. Saya lagi bokek juga ya. Sudah ya itu langsung orangnya ya. Kalian lihat nanti di Facebook itu ya. Itu orangnya langsung bukan saya ya. Kalau pengikut Edis pasti begitu kawan. Nyinyir karena mereka tidak pernah diarahkan Edis untuk membantu orang susah. Kawan, segembira-gembiranya aku atau sesusah-susahnya aku mencari bantuan dulu sama penggemarku, selalu kusisipkan, ini ada orang susah loh, mari kita bantu, ku posting ya kan, nomor rekening orang itu, langsung kirim ke sana, ya. Puji Tuhan, penggemarku ini main, ini punya. Kalau si Edis, pernah nggak kalian lihat dia sekali live, ditulisnya, mari kita bantu orang-orang susah. Nggak pernah kawan. Kenapa nggak pernah? Karena memang dia tidak pernah mau bantu orang. Namanya rentenir. Namanya perkooperasi. Mana ada sifat penyayang di dia? Bro. Ketika kau meminjamkan uang sama seseorang dan kau minta bunga. Ya kalau bank kan masih masuk akal lah. Kalau rentenir ini kayak tempat kami 3%. Paling murah itu 5%. 10 bahkan ada 20. Kau sudah mencekik dia bro. Kau sama dengan membunuh dia perlahan. Makanya kau lihat di Alkitab, kenapa Tuhan marah kali sama rentenir? Bahkan dikatakan harus dilenyapkan dari bangsa ini. Karena dia, gini ku ajar kalian ya. Maafin ya, kalau ada penggemarku yang rentenir dari dulu mereka sudah tahu aku bicara. Ya katakannya tidak, katakan tidak. Maafin ya, kalau ada nanti dari penggemar saya yang rentenir, bertobatlah kalian. Ya, ingat ini. Orang itu datang ke kalian karena nggak punya uang.
Paham ya? Dia datang ke kalian, dia nggak punya uang, dia minta bantu. Saya nggak ngerti apa kalian mengerti apa definisi kebaikan. Di satu sisi, rentenir ini ketika uangnya tidak dibayar, pasti mereka mengatakan, kan dulu kau yang datang kepada kami mengemis-ngemis, sudah kami bantu katanya. Coba kawan, ketika orang susah datang, kau beri bantuan uang, tapi kau tetapkan bunganya, sedangkan dia datang nggak punya uang, terus kau kasih lagi bunga. Coba pikirkan, apa enggak kau mengasih racun sama dia biar dia mati perlahan? Kan begitu ya. Maka dari itu kawan, sesusah-susahnya saya tidak pernah membungakan uang. Nah ini biar kalian tahu, sesusah-susahnya. Sekaya-kayanya saya, kan kadang ada kita di satu sisi, kita pas kaya ya. Saya juga tidak pernah membungakan uang. Kalian boleh tanya orang Sedur ini, setiap orang datang ke sini minta bantuan, misalnya dia minta bantuan 2 juta. Saya selalu berlaku adil. Saya bilang, saya hanya punya uang 500.000. Ambillah ini, tidak usah bayar, tapi ku berikan. Ya kan? Memang ada tipe orang gak tahu diri. Sudah kita kasih, masih menggerutu-gerutu. Jadi ku bilang, kalau kau gak mau ku ambil. Tapi kalau mau kau ku kasih. Akhirnya diambilnya. Apa yang ku lakukan? Aku tahu dia datang dalam kesusahan. Gak ku susahi lagi. Ingat. Hukum ini tidak berlaku di bumi. Tapi Tuhan sudah mengatakan dia harus dimusnahkan ke neraka kau kalau kau rentenir. Banyak ayatnya. Paham ya? Lihatlah saya kan. Ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Sekalipun ada penggemar saya rentenir dan berdonasi kepada saya nggak takut menyuarakan ini. Kenapa saya nggak takut? Orang itu pun nanti akan berpikir, ya juga ya kata sang debater ini, oke lah. Kukurangilah sedikit. Dari harusnya bunganya 10%, dikuranginya 3% atau 2%. Kalau 2% masuk akal. Paham ya? Nah, ada ayat di firman Tuhan mengatakan begini. Coba aku buka ya, rentenir itu namanya riba. Aduh. Kalau kalian mau jadi rentenir, jadilah rentenir yang Alkitabiah. Apakah ada rentenir Alkitabiah? Ada. Aduh. Kalau kalian mau nanya-nanya kayak gitu, menghindari dosa, tanya Rudy Johannes. Aku yang paling paham kayak gini. Dulu tentang tato aku jelaskan. Orang yang meraja tubuhnya itu ke neraka. Kalau dia meraja sudah kenal Yesus. Contoh aku Kristen. Ku tatoi tubuhku, ini kan neraka ini. Tapi kalau aku belum kenal Yesus, katakanlah aku misalnya Muslim. Aku bertato dulu, di Muslim pun tidak bisa tato sebenarnya. Katakanlah itu aku di aliran ateis. Aku tatoi semua tubuhku. Sudah. Setelah aku tatoi tubuhku, aku masuk Kristen bertobat. Ini enggak masalah. Karena aku belum mengenal hukum Tuhan. Ini kusuarakan. Banyak penggemarku, orang-orang kaya, punya tato. Apakah aku takut? Enggak takut. Ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Nanti mereka menyadari. Aku berteman baik dengan Om Agus. Tato semua ikut mukanya. Tapi waktu itu dia kan belum Kristen. Setelah dia Kristen kan namanya bertobat. Artinya dosa-dosa dia ketika buat ini dihapuskan. Paham gak kalian kekristenan itu bagaimana? Harus paham. Oke? Aduh. Tunggu ku ambil ya. Tuhan marah kawan sama kalian. Makanya saya di situ. Itu ke neraka. Sudahlah dia penakut. Sesudah itu dia mau meminjamkan uang sama Suri Mamora. Imamat 25 ayat 36. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Jadi kalau kau mau takut sama Allah, sama Tuhan Bapamu di sorga, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, jangan kau meribakan uang. Supaya saudaramu bisa dapat hidup di antara kamu. Jadi kawan, ingatlah baik-baik. Kalau kau mau jadi rentenir agar tidak melawan firman Tuhan, bungakanlah uang kepada orang yang tidak seiman atau orang yang tidak kau anggap saudaramu. Ini diberitakan Tuhan ketika bangsa Israel di tanah Mesir dulu. Nah, oke. Kemudian orang itu keluar dari tanah Mesir, mereka kan kosong.
Tapi ada juga yang kaya. Agar mereka ini di tanah Kanaan tidak menjadi budak kembali, Tuhan berfirman, kau berikan dia dukungan, kasih uang segala macam agar dia berusaha dan dia tidak menjadi budak. Ternyata dia memberi riba, marah Tuhan. Disampaikanlah oleh firman ini, ya. Nah, Imamat 25 juga diulang ayat 30. Jangan engkau memberi uangmu kepadanya dengan minta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Marah Tuhan. Makanya kalian lihat bangsa Yahudi di seluruh Indonesia itulah namanya Zionis. Dimanapun Yahudi tetap Yahudi. Kalau mereka ketemu sama mereka, gak pernah ngasih bunga. Ya. Dari bank dibuat ini kau Yahudi, nah, kerja kau, dikasih uang 1 miliar, kerja dia, dapat uang dikembalikannya ini yang 1 M. Sisanya ini gimana? Gak perlu bayar bunga, kemana? Datang nanti Yahudi yang lain, dikasih lagi. Begitu. Kalau kita kan enggak. Sudah jelas ini sesama Kristen. Kau pikir kawan orang Kristen itu, makanya bilang tidak ada orang diselamatkan karena beragama Kristen, tapi diselamatkan karena Kristen ada. Mana buktinya? 2 Korintus 12 ayat 2. Seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam diri entah di luar diri, aku tidak tahu, dia dibawa ke tingkat ketiga. Dia diselamatkan karena Kristen, bukan karena beragama Kristen. Yang terjadi sekarang, kita ini beragama Kristen. Tahu beda agama Kristen dengan Kristen kan? Kalau Kristen itu orang yang meyakini Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Edis itu bukan Kristen. Kenapa Edis bukan Kristen? Karena dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia hanya mengakui Yesus Juru Selamat, oke. Tapi Tuhan enggak. Apakah bisa kita mengakui Yesus Juru Selamat tapi tidak mengakui Tuhan? Itulah yang dinamakan dosa serigala berbulu domba. Kenapa tidak boleh? Kau bacalah Yesaya 44 ayat 11 itu. Gitu kawan ku buka ya. Dan samakanlah dengan Lukas 11. Lukas 2 ayat 11. Aduh. Mumpung aku ingat ya, nanti sebelum kita lanjutkan Casey Edis tukang tipu ya. Saya karena melihat tadi itu ada apa? Ya. Salah. Coba Yeremia 44 ya. Mana dia? Kok jadi lupa aku ya? Udah lama aku ternyata nggak megang-megang gini ya. Yesaya 43 ayat 11. Sorry. Akulah Tuhan. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemudian kita bukalah Lukas 2 ayat 11. Dibilang apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi sama ya. Yesaya 43 ayat 11 itu merujuk ke Lukas 2 ayat 11 merujuk kepada Yesaya 43 ayat 11. Si Edis akan ke neraka karena dia tidak percaya Yesus ini Tuhan, padahal dia percaya Yesus juru selamat. Mana bisa kau percaya Yesus adalah juru selamat tapi nggak percaya kau dia Tuhan, karena tidak ada juru selamat selain Tuhan. Begitu kawan yang cerdas. Tapi kalian itu kan dungu pengikut Yesus, memang dungu najis terlala. Aku bisa apa? Ya herdernya. Masih aja tetap ribut di sini. Oh. Di situ lintah darat, betul lintah darat. Kawan, aku dulu membangun rumah anak terang, aku membangun gereja, aku juga jujur minta donasi bantuan dari saudara Kristen. Tetapi ketika aku minta bantuan ada orang susah, ku cantumkan nomor rekening orang ini. Ku bilang, kawan-kawan mari kita bantu ya. Ibu ini kena kanker, ibu ini kena tumor, anak ini ada tumor di sini dulu, masih ingat kalian kan? Gak mau kayak Sedis, hanya memikirkan diri sendiri. Kalian gak tahu kata-katanya angkuh kan? Ya gak mungkin lah saya tidur di tikar ini terus. Jauh-jauh saya dari Indonesia. Tentu saya ingin dapat 100 kali lipat. Bahasanya aja kalian gak tahu. Karena dungu pengikut Sedis semua. Artinya dia tidak pernah mau menyebarkan firman Tuhan. Tetapi yang dia inginkan mendapat uang. Nah orang Kristen ini kan dungu banyak. Banyak gak semua ya? Makanya
Mereka itu senang mendengar Edis menghujat, bukan senang karena Edis sampaikan firman Tuhan. Gak ada itu. Paham ya? Nah, sekarang kalian sudah mulai pandai ya. Kalau mau ilmu tanya sang debater. Tapi kalau hujat, aku bisa, tapi aku nggak mau. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Jangan nanti aku lari ke luar negeri, bukan karena mau beritakan firman Tuhan, tapi karena mau menghujat. Ya, ingat ya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Mantap bro, amin. Jadi kawan, sang debater ini nggak pernah takut. Dari dulu saya itu sudah terkenal, banyak orang berdonasi. Tapi ketika ditanya tentang rentenir, saya jawab jujur. Kau bisa jadi rentenir? Bisa. Ada rentenir yang alkitabiah. Apa itu rentenir yang alkitabiah? Kau isaplah darah orang, tapi jangan isap darah saudaramu. So yang dimaksud saudara itu apa? Pertama, sedarah. Kedua, satu dalam Kristus. Paham ya? Itu aja. Sudah. Oh, saudara sudah satu dalam Kristus. Semarga sini, udah kan itulah itu saudara. Satu dalam Kristus. Orang Jawa, orang India, orang Cina, orang Jepang, kalau asal Kristen itu saudara kita Kristen. Orang Batak, ya, apalagi di tempat kami sesama Batak, ngeri kali rentenirnya kawan. 20%, ya. Pernah ku tangani rentenir 20%, ku nggak usah bayar aku ke situ, ku bilang. Akhirnya maulah diturunkan, pokoknya aja bayar, ku bilang. Dibayar mau dia, ku nasihati dia. Itu biasanya kan wanita Batak ini yang suka banyak, bapak-bapak juga ada di sini. Makanya mereka kaya-kaya kali kawan. Itu kalau kau mau jadi rentenir alkitabiah, firman Tuhan mengatakan kau nggak bisa mengasihi ini ke saudaramu. Kenapa? Pada masa itu orang Yahudi, orang Israel itu budak dulunya. Tetapi di antara para budak ini ada yang kaya punya uang. Itulah hebatnya Tuhan memanage orang Israel. Dibilang Tuhan lah, agar mereka tidak menjadi budak terus menerus. Bagi yang punya uang, kasihlah dia modal, kasih dia uang. Jangan kau minta riba. Kalau kau minta riba, ku hukum kau, kata Tuhan. Paham ya? Sehingga orang Yahudi itu cepat berkembang. Datanglah orang Batak mengaku-ngaku punya darah Yahudi. Sesama orang Batak, maaf ini kawan ya, rentenir ya. Berapa mau kau pinjam dek? Aku pinjamlah bang. Itu yang kena kanker itu dulu. Sekarang lagi kurus itu kan. Kena kanker istrinya, nggak ada uang. Oke, kalian kira untuk berobat ini ngeri loh kawan. Menjaga itu butuh uang. Sudah. Dipinjamlah ke rentenir uang 3,5 juta. Bunganya 20%. Ngeri nggak? Ngeri kawan. Akhirnya apa? Nggak mampu bayar. Motornya digadekan. Dijual motornya ini. Ini sekarang lagi kurus ya. Ngeri kawan, mengerikan. Makanya aku benci kali setiap ada rentenir datang ke sini orang, ayo ke rumahnya kita, aku bilang. Mereka kadang takut. Udah itu karena orang tuh kadang diteriak-teriaki kita begini. Dah usah takut, ayo. Wajah. Ada yang mau mengerti, ada yang enggak. Ada seorang dulu pekerja pegawai di tempat kami ini kan rentenir ini. Kalau kau pegawai kan ada ATM ini. Kau kasih sama dia ATM ini. Dipegangnya ATM-mu, sudah. Tiap bulan dia yang mencocokkan ATM ini, menceklokkan ATM ini. Nomor apanya kan dia dikasih. Dia ambilnya untuk dia, dikembalikan ATM ini dia, diambilkan untuk dia. Contoh dia gaji 5 juta, pinjamannya 3 juta, bunga 20% kan 600 ribu. Tiap hari ditanya, kau mau bayar bunga dulu atau pokok? Bunga dulu lah. Dari 5 juta ini diambil 600 ribu, tinggal 4 juta 400, diambil 4 juta 400 dikasih sama dia. Dia nggak pinggang ATM-nya lagi. Ngeri. Jadi satu hari dia punya utang 18 juta. Sudah. Bunga 20% berapa itu? 3 juta 600. Gak mampu dia bayar kawan 2 bulan. Disikat apanya nih? ATM-nya 2 bulan. Ngeri nggak? Ngadu dia sama aku, datanglah aku ke sana. Sekarang maumu gimana? Kau hanya ku kasih 2 pilihan. Kau izinkan dia mengambil uangnya, kan dipotong langsung 2 bulan.
7.200.000 waktu itu dia dapat THN atau THR gitu ya. Kau izinkan dia mengambil uangnya, atau yang kedua pilihanmu, ku penjarakan kau, ku bilang. Jantungan kawan. Jantungan. Jantungan. Akhirnya dibilangnya apa? Ya udahlah, balikkan aja lah modalnya katanya. Berapa utangnya? 18 juta katanya kan. 18 juta itu benar kalau enggak. Dulu utangku cuma 6 juta. Tapi karena bunga-bunga jadi 18 juta. Kami kembalikan 6 juta. Rekeningnya itu kan masih ada uang. Aku bilang, ambil 6 juta itu, kembalikan semua tem. Maulah dia kawan, dikembalikan. Makanya ada lagu orang Batak. Somba made Batam, habiari made Batam, palua mana terutang. Kita disuruh melepaskan orang terutang. Oke kawan ya, lanjut. Itu sama-sama debater. Banyak ilmu ku kasih sama kalian. Nah, sekarang kita berbicara tentang iblis. Iblis ya hanya memikirkan diri sendiri. Contohnya Edis. Edis itu iblis. Cuman dibilang sibolis naburju. Edis itu adalah iblis yang baik. Kenapa? Dia masih mau menyantuni Udin Caikiti. Ya mungkin digosok-gosoklah telur saya di sama Udin Caikiti tiap malam. Biar anget. Maksudnya ada telur ayam. Jangan kalian lain-lain ya. Makanya praduga saya, si Edis ini ada bibit-bibit hombreng. Coba lihat wajah-wajahnya itu. Ya, gak pernah kita lihat dia dekat wanita kan. Saya curiga kawan. Kalaupun dekat wanita, nini, nenek-nenek ya. Ingat ya, bahwa si Edis ini kawan tidak pernah peduli sama kalian. Dia selalu bilang 10.000 pun bisa. Ya. Dia mau nguras penggemarnya. 10.000 kali 600.000 udah berapa itu kawan? Itu di otak dia hanya uang. Tak pernah dia berpikir uang ini sudah jadi berkat. Kalau bisa aku jadi saluran berkat. Dari semua pendebat yang mengumpulkan donasi, boleh kalian uji. Hanya sang debater yang jadi saluran berkat. Bukan sombong, fakta. Bom pernah hanya berhenti sebentar. Beras dia. Kalau saya sampai hari ini, kehidupan saya setengah adalah bajingan. Ya, setengah, seperempat adalah bajingan. Setengah adalah sosial, seperempat lagi adalah ketuhanan. Saya akui saya ada seperempat bajingannya. Tapi setengah saya itu berbicara sosial. Seperempat lagi baru bicara ketuhanan. Masih lebih banyak kan? Daripada series 100% bicara tentang bajingan. Bajingan kawan. Mana ada sosialnya itu? Rudi Simamora, bantulah Kalau ada series di depan Rudi Simamora, disembah Rudi Simamora itu. Series takkan mau mengasih. Karena dia rentenir dulunya. Pasti bilangnya, kau pinjam ya aku kasih sama kau pinjam. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak pernah berbicara membantu dan menolong sesama kawan. Berhati-hatilah kalian. Kalian aja nggak peka. Sebenarnya dari bulan 5 ada kalian lihat dia bilang kan. Cuman ditutupinya yang si Rudi Simamora minta bantuan uang dan dibilangnya harus minjam. Waktu itu live kan tidak ada dibicarakan itu. Hanya dibilang, saya dengar karena dia memang nyeting ingin membunuh karakter saya. Itu jelas. Paham ya? Di settingnya ingin membunuh karakter saya. Nah setelah sekarang kemarin kalian dengar dia mengaku kan. Apa pengakuan Sedis? Dia mau minjam uang. Ya kan? Pertama minta bantuan. Terus dia cuci tangan, Pilatus. Kan ada yang ngurusi ke sana aja Kemudian datang si Rudi. Ya kalau gitu pinjam Aduh bukan aku nggak mau aku kan tidak di Indonesia. Bukan aku tidak mau tapi aku kan tidak di Indonesia. Bagaimana aku mengurusinya itu? Artinya series ini memang dulunya rentenir, pengisap darah. Ya. Kalian aja mau nolong-nolong itu karena nggak ngerti aku OON-nya itu tinggi sekali. Gimana mau aku bilang ya? Coba lah kalian berpikir kawan-kawan. Wow, lihatlah kan. Kalau penggemarku baik-baik kali kawan. Langsung ku transfer ke dia ya. Aduh Tuhan, terima kasih. Aku belum ditinggalkan penggemar. Ini nanti ku kirim untuk ibu itu ya. Aduh,
Mau nangis aku kawan. Jujur aku sekarang ini susah kali. Jujur. Bagaimana lah besok aku sama ibu ini ya. Pas lah itu. Dikirimnya kan 1 juta kan. Ku kasih nanti sama ibu itu ya. Pas itu. Besok aku ke Pekanbaru mengantar uang itu. Kenapa harus aku mengantar ke Pekanbaru? Biar aku lihat mana kos-kosannya, kontrakannya. Dulu juga gitu. Oh, kalian nggak tahu, aku buka dulu videonya. Nggak mau aku bohong kawan. Aduh. Kalian kira mana nih? Tunggu. Itulah. Aku suka lihat penggemarku ya. Kan aku bilang memang aku pendosa. Jangan kalian ikuti. Aku marah-marah. Tetapi kalau perbuatan baik, lakukan kalianlah. Aku selalu gitu sama penggemarku, ku ajari mereka kawan. Memilah. Mana yang harus kalian lihat dari aku, mana yang enggak. Buanglah. Aku ini pendosanya, penjahatnya, aku bilang. Mana dia? Tunggu, kemarin aku antarkan orang itu yang 1 bulan yang lalu ya. Aduh kawan, terharu sekali aku. Ini dia cari kos. Enggak bohong aku kawan. Aduh. Jadi kalau ada yang membilang aku, oh alah. Banyak kali ucapan kau. Bisa kau tiru sang debater nih, buat kau. Tunggu ya. Nah itu kawan. Itu baru orang yang berpikir rasional. Bisa membedakan mana yang saya jadi orang jahat, mana yang saya jadi orang baik. Bedakan. Nah ini. Berarti nanti kalian pulang ke Duri dulu. Nah ini. Nanti kalian pulang ke Duri dulu. Dari sinilah ya, dari sini. Coba ini. Saja. Tapi listrik bisa ya. Ini dibilang rumah singgah. Mahal kali 3 juta. 100.000 sehari ha. Atau kos-kosan pekerja? Enggak. Iya kan? Nah ini kawan. 50 meter ya. 50 meter. Ini kalian lihat ya. Orang sudah susah, nggak kemau kawan kurang sih. Ganti udahlah, 800 saja lah. Biar langsung kasih DP-nya. Nego aku 800 tidak mau kawan. Nah kau suruh malah kau bilang kan nego sama Opung. Ya cuma maksudnya dia cuma 100. Bukan DP-nya 800, harganya 800. Masa tak bisa kurang? Orang susah ini. Enggak lah. Sebenarnya sama aja, sana juta juga di sana. Gimana caranya? Air ada bagus ya? Air bagus. Kalau gitu ku DP dulu bisa ya? Ku DP. Tapi tidak 900 kan? Ya udahlah, biar 900. Itu untuk berapa orang ini? Dia kan suami istri, yang menjaga dia enggak ada. Iya. Awalnya dia bilang bisa DP ya. Tapi lama-lama datang mamanya, ini kan anaknya. Datang lagi nanti ada mama anak itu. Gak bisa lagi DP. Besok lagi kontrol. Sama Ya. dia. Kenapa tidak bisa DP? Katanya tiap hari laku ini. Tahu kapan masuk? Ya, Jadi bisa nggak pas dia masuk pelunasan? pas dia masuk lunas. Iya. Aku kasih DP kan. Jadi pas dia tunggu ya. Halo kak. Nah, Masukin gimana? Kamu tidak tolak. enggak aku kasih DP artinya ada tanda jadi. Iya, tanda jadi ada berapa hari? Itu maksudku. Aku telepon dulu dia. Kalau Nah, jadi begitu kawan ya. Akhirnya apa? Ya, ku bayar lunas lah jadinya. Padahal uang di rekeningku itu ya pas-pasan lah 900 ya. Jadi kawan-kawan, kalian harus bisa memilih dan memilah. Kata Sinandar kan, dipilih dan dipilah. Kalian boleh benci sama aku, tapi jangan kalian benci orang yang penyakit kanker tadi. Dengan banyak kali lah Herder Syedis bilang ini tuh. Aku aja sama penggemarku ku bilang, aku ini memang pendosa. Bicaraku memang keras, kasar. Tapi apa yang kalian lihat itulah aku. Tak mau aku munafik kayak Syedis. Kalau live dia pura-pura baik, tapi WA-nya babi, anjing, otak gila. Itulah dibilangnya sama aku. Bagus kayak aku bilang dia babi di live memang kayak gitu, aku marah.
Tapi dia, kalian lihat kan, aduh, makanya aku bilang herder series ini sebenarnya kecewa lihat series. Bisa juga mengatai aku bebe. Ntar ya, mana dia? Disuruhnya ke Mabes, tidak mau aku. Marah-marah dia, dibilangnya aku babi. Mana dia? Sabar dong. Oh, dihapusnya kawan. Kemarin ada aku tunjukkan ya. Oh, ada dihapusnya, ada 2 dihapusnya. Oh, kawan. Udah dihapusnya, nanti aku cari lagi ya. Memang habis aku dimaki-maki. Tapi kalau dia live lembut. Dibilangnya apa? Oh iya. Ya. Kasihan ayah katanya. Aduh. Begitulah kalau iblis setan ya kawan-kawannya. Aduh. Ya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua ya. Kalau kalian ingin lihat ada orang susah, jangan gara-gara aku kalian terhambat untuk berbuat baik terhadap dia. Paham maksudku ya? Semoga kalian paham. Makanya aku ajari kalian. Aku selalu begitu sama penggemarku. Beda dengan Sedis. Diajarnya penggemarnya menghujat. Kalau aku enggak, biarlah aku saja. Kalaupun menghujat, biar aku saja. Kalian jangan, aku bilang. Makanya tidak ada orang ujuk-ujuk masuk ke Sedis nyerang-nyerang. Enggak ada itu penggemarku gitu kawan. Enggak mau ya. Nah, aduh terima kasih kalian. Besok sudah bisa aku berangkat ke Pekanbaru ya. Besok ku live kan ya. Ini dia. Ya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang rentenir itu ada yang Alkitabiah. Ingat ini kepada semua rentenir, saya tidak bilang kalian itu berdosa kalau sesuai Alkitab. Apa yang tidak sesuai Alkitab? Karena kalian membungakan uang kepada saudara kalian. Tapi kalau kau bungakan uang ke bukan saudaramu, itu bisa. Nah, sekarang kita buka-bukaan ayatnya ya. Imamat tadi itu kubuka dulu. Imamat 25, biar kalian jelas. Itu ceritanya ada kawan. Bahwa orang-orang Yahudi itu jadi budak dia. Jadi Tuhan mulai marah ya. Ketika orang itu mengambil yang namanya rente-rente itu. Dibilang gini. Mulai ayat 33. Mengenai rumah-rumah di kota orang Lewi 32 ya. Hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kan pernah kalian dengar kalau saya dulu di GBI nyanyikan inilah tahun Yobel. Nah. Mereka nggak tahu apa tahun Yobel itu kawan. Asal-asal ngomong, dikira dibebaskan dari apa? Salah satunya, kan ini rumah-rumah ini kawan. Membebaskan orang Lewi dari belenggu-belenggu yang ada, contoh utang atau tunggakan atau apa, itu yang mau dilepaskan ya. Salah satunya. Ya. Dan padang pengembaraan sekitar kota mereka janganlah dijual karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Apabila saudaramu jatuh miskin, ini ingat ya firman Tuhan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antara kamu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang. Supaya ia dapat hidup di antara kamu. Jadi ingat ya, bahwa kalau kita punya saudara-saudara itu apa? Ingat tadi ku bilang saudara. Yang kedua sesama Kristen. Kalau ada orang Kristen yang jatuh miskin sehingga dia tidak sanggup bertahan di antara kita, maka engkau harus menyokong, maka kita harus menolong dia. Ayo kita sokong dia bernaik ekonominya, ya. Sebagai orang asing dan pendatang, karena mereka itu pada saat itu orang asing di tempat itu, supaya dia dapat hidup di antara kamu, ya. Ayat 36. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antara kamu. Ini yang namanya Alkitabiah. Ya.
Kau nggak boleh membungakan uang kepada saudaramu. Paham? Tetapi, oh datang lagi nih, terima kasih. Oh sudah ada yang langsung transfer ke ibu itu ya. Terima kasih Leku, aku hanya bisa melambai dari sini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Melalui Leku, tidak usah aku sebutkan namanya nanti apa ya. Mereka selalu tidak mau. Kalau aku jaga rahasia apaku ya. Donatur ya. Baik orang ini kawan. Itulah yang kusuka ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau kau jadi rentenir bisa. Saya tidak pernah mengatakan rentenir tidak bisa. Karena firman Allah mengatakan yang tidak bisa itu kau ambil bunga dari saudaramu. Jadi contoh, saya Kristen nih. Ada orang katakanlah, biar gampang ya. Biar jangan kena agama lainnya. Kita katakanlah ateis. Bisa nggak aku membungakan? Wah sikat aja. Kan enggak saudaramu itu. Ini perintah Tuhan, kenapa nggak bisa? Biar mereka bisa hidup saudara kita itu. Kalau nggak saudaramu apa boleh buat lah ya. Karepmu lah. Nah makanya silakan. Oke. Nah telepon anak Batak sekarang. Ngapain ku telepon itu? Orang dia nomor HP-nya itu di sel mana bisa. Kalau dia mau telepon aku silakan ya. Nah, silakan kalau anak Batak mau telepon silakan. Suruh kalian lah kalau memang ada yang perlu dibicarakan ya. Intinya aku sudah tidak menganggap dia lagi saudaraku. Putus hubungan badan. Sakit kali ku rasa kawan. 2 tahun dia kujaga. 2 kali dia masuk penjara, 2 kali dia mengulang kesalahan yang sama. Tahun 2023 dia melapor sama Paul Zhang sehingga masalah itu juga besar. Paul Zhang habis meneror aku dengan antek-anteknya, herder-herdernya. Dibilang aku makan donasi Rudi Simamora karena Rudi Simamora mengatakan sama si Paul Zhang tidak ada ku bantu dia. Pahit gak bagiku? Pahit. Tapi waktu itu hatiku kembali. Biarlah, mungkin karena dia menderita di sana, dia mau minta uang, udahlah. Tapi diteror sama Paul Zhang dan kawan-kawan. Akhirnya aku marah, aku lawan Paul Zhang dan kawan-kawan. Tenggelam. Kenapa? Gampang aja melawan mereka. Sama kayak Sedis, gampang melawan Sedis. Ketika dia tidak jujur, semua orang melihat. Selama ini kan orang hanya berfokus, si Edis bisa menghujat Islam. Jadi dia elu-elukan. Begitu kubuka, mana rekening kubongkar. Dis, coba tunjukkan sudah berapa dana yang kau kumpul. Gak mau dia kan. Sampai kapanpun dia tidak akan mau menunjukkan itu. Karena hanya sang debater yang berani menunjukkan. Ini loh sudah terkumpul sekian. Ini loh dapatnya sekian. Ini loh kubeli ini. Hanya sang debater kawan. Sama dengan Paul Zhang. Kalau Paul Zhang licik, pura-pura ditampilkannya ini loh yang terkumpul uang sekian. Ini loh yang dibeli nasi bungkus 10.000. Tiap malam kami bagi-bagikan. Waktu membagikan dipoto, di syuting. Ya. Tapi tidak pernah di syuting waktu makan. Aku udah curiga. Jadi waktu aku di Pekanbaru meneleponlah juru masaknya. Ya. Bang, ngerinya Paul Zhang itu. Saya dipecat dari grup itu. Gara-garanya saya terima ada entah apa itu ya. Dia mau nyumbang tapi langsung ke tukang masak, nggak bisa. Baru ada lagi yang dari Tangerang, tak dari mana ceritalah. Kepala ayam bang sama kaki ayam. Mungkin habong-habongnya itu ada dikit. Habong itu sayap. Dicincang lah itu. Dikasih sambal. Micin dibuat banyak biar agak enak dikit. Sudah itu apa yang terjadi? Dikasihlah tempe. Dibungkuslah itu dibagi-bagikan. Si Amin pun pernah berteriak. Kok kaki ayam yang dikasih? Terbongkarlah sama aku. Karena dia sudah menekan aku, ya aku beritakan aja kebenarannya. Betul. Dia memamerkan itu jumlah uang. Itu untuk menutupi kelakuan dia. Memberi orang makan dengan kepala ayam dan kaki ayam. Aku bilang. Pernah nggak kalian lihat mereka menyuting orang membuka bungkusannya itu, nampaklah di situ daging rendang tawa? Gak pernah kata orang. Akhirnya cerdas pengikut Paul Zhang ditinggalkan. Kurang apa dulu Paul Zhang? Eris masih kecil sama Paul Zhang. Paul Zhang dulu kalau mau menghina Islam ngeri. Bahkan ada lagunya itu yang cantik itu kan. Ngeri kawan, ngeri.
Bahkan orang tuh mau beli kapal, beli ini, semua mau dibelinya di dunia ini. Sama dengan si Edis, semua mau dibelinya. Lebih terhormat Paul Zhang ditunjukkannya. Ini donasi hari ini, sekian masuk, tapi ditutup nama ya. Sekian jumlahnya, sekian. Edis, satu pun tak ada laporan. Tak ada, jumlah pun tak ada, global. Diambili uang tanpa laporan. Karena dia tahu pengikutnya itu gak peduli. Yang diperdulikan mereka bagaimana si Edis bisa menghujat Islam. Mereka senang. Hanya itu, tak lebih dan tak kurang. Cobalah kalian tanya dia, kalau nggak di kicknya kalian dari roomnya, masuk kalian kan, Uclimlah masuk ke sana. Cuman satu kalian tanya, Bang Edis kenapa nggak pernah dipamer, ditunjukkan laporan keuangan yang sudah Abang Edis tarik dari bank? Dibuangnya kalian. Mana mau dia kawan, aduh. Ya, penipu murahan. Paham kalian ya kongkonnya? Itulah yang mau aku kabarkan sama kalian. Aku tidak punya benci sama Edis. Sama aku diserang. Gak pernah aku di dunia maya ini memulai. Gak pernah aku sentuh Syagata. Syagata yang nyerang aku. Oh, ada orang itu. Gara-gara si Edis kan. Bilang Syagata. Ada yang berinisial R. Dimakani uang donasi. Ada aku bilang. Yang disentuhnya aku sentuh sedikit. Dia langsung lari ke luar negeri. Terpingkal-pingkal. Ketawa itu kalau terpingkal-pingkal kawannya. Rahasia Agatha aku tahu. Siapa yang make dia pun aku tahu. Aduh, banyaklah aku pegang rahasia orang ini. Dah, gak berani si Agatha nyentuh-nyentuh aku kan. Kalau aku buka siapa pendeta di belakang Agatha, aduh udahlah. Jadi kawan, jangan kalian percaya juga sama pendeta-pendeta ini. Sebenarnya pendeta ini mau berteriak di Indonesia tapi nggak bisa, takut. Pertama. Yang kedua, mereka sudah hidup nyaman. Makan perpuluhan, uangnya banyak. Mobilnya mewah, rumahnya oke, segala macam. Bahkan mereka itu ada yang sampai saking takutnya minta-minta maaf, menyembah-nyembah. Lah mereka kok kira nggak punya dendam? Punya. Kalian kan nggak tahu. Bagus kayak sang debater ini di dalam negeri pun santai. Ya, nggak perlu lari. Saya punya dendam juga, kalian bilang. Saya nggak punya dendam, cuman jengkel. Tapi saya suarakan. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Saifuddin Ibrahim depresi karena mendengar bahwasanya ternyata Edis ini mendapat donasi itu sudah 5,4 M ya, 0,54 M, dan ditinggalkannya Saifuddin Ibrahim ini tidak bersama-sama lagi, tidak satu kamar lagi ya, karena diusir sama penampungnya itu. Setelah itu digocek-gocek terus sama si Rudy Hanes ya, akhirnya dia depresi, ngamuk sengamuk-ngamuknya nih. Tengok apa kita dapat tengok dari intonasi bahasanya, terus gemetar bibirnya ya, terus dengan nada tinggi, intonasinya itu nampak sekali bahwasanya dia ini sedang marah dan sangat amat marah gitu ya, kecewa, marah. Pokoknya serba salah dia ini. Jadi si Udin ini sekarang ini jadi manusia yang bingung di muka bumi ini, jadi manusia bingung. Pulang ke negaranya sendiri, pulang ke Indonesia takut ditangkap dan dipenjara, sudah pasti babak belur, dihajar massa ya kan. Tidak pulang, di sana sudah terlunta-lunta ya kan. Nah, sudah pun begitu jauh dari sanak famili, jadi sanak saudara ya, anak istri jauh, semuanya jauh. Nikmat apa yang dia dapat itu tak ada, yang ada hanya kesedihan demi kesedihan. Hanya saja dia tuh pura-pura pura-pura senyum-senyum, ketawa-ketiwi, padahal hatinya hancur-hancuran itu. Tidak lama lagi jadi homeless itu aja, jadi gembel itu. Karena sekarang pun sudah ya, kalau ditengok dari dari raut wajahnya itu penuh dengan kesedihan, penuh dengan penyesalan. Tapi ya itulah manusia sombong ya, manusia iblis ya, jelmaan iblis. Dia sendiri yang sudah mengaku bahasanya dia adalah anjing mati dan dia juga adalah jelmaan iblis.
ya wajar lah sudah ya. Jadi itulah yang dia rasakan sekarang ini, menjadi orang yang sangat merugi. Allah persempit urusannya, Allah nistakan senista-nistanya. Menyedihkan. Baik, kita umat muslim ketawa-ketiwi aja ya dengan perseteruan yang ada ini. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي